Bahasa Jumatan yang kami hormati Bapak Pengawas SMP, Pembina SMP Kabupaten Landak, Bapak Sunaryo Sarjana Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Justina SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sompa, dan juga yang kami hormati Dewan Guru SMP Negeri 3 Sompa yang telah hadir pada hari ini, di mana pada hari ini kita akan mengikuti acara aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sompa Kabupaten Landak yang akan disampaikan oleh Bapak Lorianus SAG EGP Angkatan 10. Ada beberapa susunan acara yang akan kita lewati pada hari ini. Yang pertama itu adalah doa pembukaan, nanti akan dipimpin oleh Bapak Hermanto SPDK. Kemudian yang kedua kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kemudian yang ketiga kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sompa, Ibu Justina Sarjana Pendidikan. Kemudian yang keempat kata sambutan dari Pengawas SMP Kabupaten Landak, Bapak Sunaryo Sarjana Pendidikan. Kemudian yang kelima akan masuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lorianus SAG. Kemudian yang keenam adalah tanya jawab, dan yang ketujuh adalah doa penutup. Jadi ini rangkaian acara kita pada hari ini. Baik, kita akan masuk doa pembukaan kepada Bapak Hermanto Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Kami persilakan. Tuhan, kembali kami mengucap syukur pada siang hari ini atas pertolongan pernyataan Tuhan dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mengikuti seminasi CGP Angkatan 10 yang dipimpin oleh Bapak Lorianus SAG, yang berdoa supaya acara ini dapat berjalan dengan lancar. Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Tuhan memberkati kami semua sebagai pengajar, pendidik di SMP Negeri 3 Sompa. Tuhan memberkati pimpinan kami, Kepala Sekolah Ibu Justina SPD, bersama Bapak Pengawas, Bapak Sunaryo SPD, supaya diberikan kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Percaya dari awal, pertengahan hingga berakhirnya acara kami hari ini, biarlah Tuhan yang boleh campur tangan. Di dalam nama Yesus yang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, kita masih tetap berdiri. Kita akan masuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Musikannya pakai musik. Musik apa tadi?
Baik, kita akan masuk kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Sompak kepada Ibu Justina Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Basingata Jubatan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP Kabupaten Landak, Pak Sunario SPD. Yang Ibu hormati Bapak Ibu guru beserta staf TU SMP Negeri 3 Sompak. Kita pada hari ini patut bersyukur masih diberikan kesehatan oleh Tuhan sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini. Adapun hari ini saat ini kegiatan kita adalah aksi nyata ya, diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sompak Kabupaten Landak. Nah, dalam kegiatan ini Ibu sebagai kepala sekolah sangat mendukung sehingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Dan juga menurut Ibu kegiatan ini juga sangat positif efeknya bagi SMP Negeri 3 Sompak, terutama bagi Bapak Ibu guru, sehingga dengan adanya kegiatan ini maka terutama dalam proses pembelajaran ya di sekolah kita, Ibu pikir bisa berjalan dengan baik ke depannya sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pak Lorianus dalam CGP ya, angkatan ke-11 ini. Nah, harapan Ibu sebagai kepala sekolah semoga kegiatan ini bermanfaat bukan hanya bagi Pak Lorianus tetapi juga bagi guru-guru lain. Nah, tentunya Ibu sebagai kepala sekolah juga sangat mendukung sepenuhnya kegiatan ini berlangsung dengan baik. Ya, mungkin juga Ibu tidak panjang lebar ya untuk menyampaikan beberapa kata-kata dalam kesempatan ini. Ini saja mungkin yang bisa Ibu sampaikan. Ya, harapan Ibu semoga Pak Lori ya silakan dilaksanakan kegiatan ini ya sampai sesuai waktunya. Ya, jadi Ibu ucapkan banyak terima kasih. Adil Katalino, Bacuramin Kasarga, Bersengat Jubatan. Ya, terima kasih kepada Ibu Justina Sarjana Pendidikan yang sudah memberikan kata sambutan. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari pengawas SMP Kabupaten Landak kepada Bapak Sunario Sarjana Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 3 Sompak, Justina SPD. Yang saya hormati operator sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan staf SMP Negeri 3 Sompak. Pada kesempatan hari ini kita patut bersyukur kepada Maha Kuasa karena kita semuanya masih diberi kekuatan, kesehatan dan keselamatan sehingga pada siang hari ini bisa berkumpul tempat ini untuk mengikuti kegiatan khusus tentang aksi nyata diseminasi budaya positif yaitu di SMP Negeri 3 Sompak yang terkait tentang guru penggerak. Memang pada saat ini pemerintah mewajibkan dan juga memberikan motivasi kepada semua, baik itu guru maupun kepala sekolah dan juga pengawas untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diprogramkan oleh pemerintah tentang penggerak tersebut. Karena memang untuk kelanjutannya bahwa pemerintah mengharapkan ya, baik itu sebagai guru maupun sebagai kepala sekolah dan juga pengawas, semua ini merupakan persyaratan khusus untuk menjadi guru, untuk menjadi kepala sekolah maupun untuk menjadi pengawas. Memang
ini merupakan persyaratan khusus untuk jadi pengawas juga diambil dari ini ya, mengenai penggerak ini kan. Untuk jadi kepala sekolah juga merupakan persyaratan tentang penggerak ini ya. Jadi memang saat ini sedang digencarkannya tentang penggerak tersebut, dan di sini salah satu guru di sini yaitu dari SMP Negeri 3 Sompak, yaitu Bapak Lorianus SAG, itu sebagai calon guru penggerak angkatan yang 10 ya. 10 ya. Nah, jadi ini merupakan kebanggaan dari kita semuanya, ada sekolah yang gurunya sudah bisa menjadi guru penggerak ya. Jadi ini bisa menjadi nanti ditularkan atau ilmu pengetahuan menjadi guru penggerak itu seperti apa yang sudah dilakukan oleh guru penggerak, itu tentu banyak pengalaman di situ kan. Menjadi guru penggerak itu apa yang harus dilakukan, apa yang dikerjakan. Nah, itu tentu banyak di situ pengalaman-pengalaman, jelas pasti ada banyak pengalaman ya. Baik itu bagaimana proses pembelajaran di kelas, itu tentu di situ dipelajari ya. Bagaimana praktek baiknya sebagai guru itu bagaimana, jelas di agenda ataupun kegiatan guru penggerak ini pasti dipelajari ya. Dimohon nanti apa yang dilakukan oleh Bapak Lorian sini nanti akan bisa menjadi contoh atau bisa ilmunya itu nanti bisa ditularkan kepada kawan-kawan ya, kepada Bapak Ibu guru semuanya nanti, supaya nanti bagaimana proses pembelajaran di kelas itu sebaiknya seperti apa. Nah, jelas nanti Pak Laurentius banyak pengalaman dari kegiatan guru penggerak ini kan. Jadi nanti diharapkan Pak Laurentius ilmunya jangan hanya untuk dirinya sendiri, nah, itu jelas ya. Jadi tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi diharapkan nanti ilmunya tersebut ditularkan, ya, diberikan pengalaman tersebut kepada kawan-kawan, sehingga pengalaman tersebut bisa ditransferkan kepada kawan-kawannya, sehingga kawan-kawan nanti guru-guru lain bisa mengikutinya. Bagaimana proses pembelajaran yang sebenarnya yang baik sesuai dengan aturan yang sekarang itu seperti apa? Nah, itu nanti jelas akan Pak Laurentius Lorianus akan memberikan banyak pengalaman tersebut kepada Bapak Ibu ataupun kepada kawan-kawan semuanya. Ini yang kita harapkan ya, hingga nanti proses pembelajaran di sekolah SMP Negeri 3 Sompak ini dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan tahun ke tahun nanti akan menjadi lebih berkualitas. Ini harapan ya. Jadi kualitas pembelajaran itu nanti akan lebih baik dengan adanya guru penggerak ini, karena inilah yang menjadikan contoh nanti untuk dijadikan pegangan bagaimana proses pembelajaran di kelas ini yang sebaiknya itu seperti apa. Nanti jelas akan dijelaskan oleh Bapak Lorianus, supaya nanti kualitas pembelajaran di kelas itu tidak hanya itu terus ya, tapi harus mengikuti perkembangan ya, harus mengikuti perkembangan bagaimana proses pembelajaran di kelas itu lebih baik, lebih aktif, lebih kreatif. Nah, itu yang penting ya. Maka kami diharapkan nanti Bapak Lorianus nanti bisa menjelaskan dengan baik kepada kawan-kawannya. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada pembawa acara, dan sebagai akhir kata kami ucapkan adil kang kalino pancor meka surga sengat jubata. Amin.
Terima kasih. Waktu tepat saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sunario, Sarjana Pendidikan selaku pengawas SMP Kabupaten Landak yang sudah memberikan arahan sambutan untuk kita semua pada hari ini. Baik, selanjutnya kita akan masuk materi yang akan disampaikan oleh Bapak Lorianus SAG, calon guru penggerak angkatan ke-10. Kepada Bapak Lorianus Sarjana Agama Katolik, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Adil Katalino Wajuramin Kasaruga Basengat Jubata. Selamat siang. Mohon izin Bapak pengawas dan kepala sekolah, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan materi di modul 1.4 aksi nyata diseminasi budaya positif. Nah, yang kita tahu bahwa budaya positif itu artinya membawa dampak yang baik bagi diri kita dan bagi siswa-siswi kita. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena proses demi proses, kalau kita melakukan hal yang positif, nanti hasilnya juga akan baik. Nah, seperti itu. Sejarah singkat perjalanan kami, pertama kali saya diberi SK atau surat tugas oleh Ibu Kepala Sekolah dengan Bapak Hermanto pada saat itu untuk mengadakan pertemuan di Ngabang terkait kegiatan program guru penggerak ini. Seiring berjalannya waktu, kami diberi waktu beberapa hari pada saat itu untuk mengisi esai dan kemudian mengupload berkas dan sampailah ikut seleksi. Pada saat ini saya sudah sampai di modul terakhir di modul 1.4 itu tentang budaya positif. Banyak hal yang sudah Ibu Kepala Sekolah dengarkan juga dari pengajar praktik pada saat itu. Dia mengatakan bahwa budaya positif itu harus diterapkan karena sangat penting bagi penerapannya untuk siswa-siswi kita yang ada di sekolah. Kemudian selepas dari itu kami masuk di modul 1.1 dan sampai 1.4 saat ini ada visi dan misi prakarsa perubahan dari guru penggerak itu sendiri. Dan sudah sampai di modul terakhir di 1.4. Dari modul 1.1 itu tentang bagaimana dan bagaimana pendidikan itu mulai muncul. Itu dari filosofi Ki Hajar Dewantara pada saat itu yang boleh mengenyam pendidikan hanyalah kalangan bangsawan. Maka dengan kesempatan itu, di balik era yang semakin pesat dan semakin maju, jadi semua warga negara Indonesia itu wajib untuk memenuhi dan menerima pendidikan yang ada. Apa yang dikatakan oleh Bapak Sunario tadi, Bapak pengawas kita, Bapak Sunario SPD, bahwa banyak program yang sudah dibuat oleh Kemendikbud
untuk guru-guru yang mau mengembangkan diri. Nah, salah satunya adalah program guru penggerak. Nah, saya bukan menggurui teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru, tetapi saya mau berbagi pengalaman bagaimana penerapan budaya positif itu di sekolah kita. Nah, pada saat itu pengajar praktik mengatakan bahwa tidak mungkin kita melaksanakan atau merubah mindset siswa-siswi kita itu 100%, tetapi kita bertahap mulai dari hal kecil, hal menengah sampai ke hal-hal yang lebih besar lagi. Lanjut. Nah, pengertian dari budaya positif. Nah, budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian guru memegang peran sentral di sekolah. Nah, jadi budaya positif itu mengatakan bahwa semua kebiasaan-kebiasaan dan keyakinan serta nilai-nilai itu, semua yang kita ajarkan kepada siswa itu semua berpihak kepada murid. Nah, kita mentransfer ilmu, apapun pendidikan yang kita berikan itu semua berpihak kepada murid. Murid adalah menjadi suatu objek yang berperan aktif di sekolah, dan murid itu juga adalah orang-orang yang menjadi kalau kita bertanam padi itu menjadi yang bertumbuh dan berkembang. Seperti itu. Kemudian ada konsep inti dari budaya positif itu sendiri. Yang pertama, perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai kebajikan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, yang saya mau ajak kepada Bapak dan Ibu teman-teman guru semuanya bahwa mari kita terapkan di mana posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, salah satunya ada 5 posisi kontrol guru. Yang tadinya saya tidak tahu juga posisi kontrol itu bagaimana, tetapi pada saat sudah masuk ke modul 1.4 ini, ada posisi kontrol guru. Yang pertama itu menjadi manajer. Manajer itu adalah pemimpin pembelajaran. Kemudian kita menjadi pemimpin, dan pembelajaran itu kita pusatkan kepada murid. Itu salah satunya. Kemudian keyakinan kelas beda dengan hampir mirip dengan keyakinan kelas dan aturan di kelas. Tetapi keyakinan kelas ini bisa kita buat bahkan sampai 10 keyakinan kelas. Salah satunya berpakaian rapi, masuk ke dalam kelas pakai atribut lengkap, kemudian membersihkan kelas, dan menaati tata tertib yang ada di dalam kelas. Selain itu tidak ribut di kelas, kemudian tidak masuk terlambat. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian segitiga restitusi, nanti di akhir materi ini akan saya tayangkan bagaimana cara menangani masalah dengan segitiga restitusi ini. Nah, segitiga restitusi ini 3 bagian. Cara kita mengatasi siswa tanpa kita menghukum siswa tersebut. Karena kita tahu, bahkan saya sendiri juga merasakan hal ini, bahwa dengan kita menghukum, kita membuat efek jerak kepada murid, tetapi pada kenyataannya siswa itu semakin jadi. Tetapi kalau kita dikhukum, saya sendiri merasakan bahwa hukuman itu sangat membantu kita seorang guru,
agar kesalahan-kesalahan yang siswa-siswi kita buat itu menjadi berkurang. Nah, makanya ada tadi nanti video segitiga restitusi yang saya buat di demonstrasi kontekstual sebelum diseminasi budaya positif hari ini. Kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, berfokus pada profil pelajar Pancasila. Sama di PMF juga saya baca kemarin ada 5 posisi kontrol, ada profil belajar Pancasila. Memang PMF itu dikaitkan juga dengan tugas-tugas yang ada di sekolah kita sebagai seorang guru. Nah, kemudian ada pertama bergotong royong, reaktif, bernalar kritis, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Saya menyadari bahwa tujuan dari pembelajaran itu berpusat pada pendidikan Pancasila. Nah, mengapa dikatakan demikian? Karena 5 sila Pancasila itu mencerminkan pembelajaran yang berakhlak bagi para siswa-siswi kita. Nah, kemudian profil belajar Pancasila ini juga dikaitkan dengan pelajaran berdiferensiasi, yang artinya metode pengajaran di mana guru menggunakan berbagai cara yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan individu setiap murid sesuai dengan karakter, tingkat kemampuan, minat dan gaya belajar mereka. Nah, jadi dalam hal ini saya sendiri bahkan tidak menyadari hal ini terjadi, pembelajaran diferensiasi ini. Nah, karena kita seorang guru itu banyak tugas-tugas yang harus kita kerjakan, jadi kita tidak memandang karakter siswa tersebut, kemampuan, minat dan bahkan gaya belajar mereka. Nah, maka dari itu mari kita bersama-sama menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini agar kita mengetahui minat gaya belajar mereka, para siswa-siswa kita, kemampuan belajar mereka yang seperti apa yang mereka mau. Maka saya sendiri kadang-kadang merasa mengeluh juga, ada saat hari-hari tertentu siswa-siswa itu tidak mau diatur. Nah, maka dari itu mari kita sama-sama memperbaiki hal itu agar di sekolah kita ini tingkat kenakalan siswa, tingkah laku yang aneh-aneh itu berkurang. Nah, kemudian lanjut, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini juga merubah paradigma baru. Jadi ada teori kontrol. Teori kontrol itu ilustrasi. Ada 2 ilustrasi, di mana kita menjadi seorang guru itu ada 2 ilustrasi, ada 2 gambar. Pertama mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini teori kontrol kita, ada 5 teori kontrol guru. Nah, bahwa ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Jadi ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, kemudian menjadi seorang pengontrol. Nah, ada 2 ilustrasi. Lanjut. Nah, ada
stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ada stimulus respon tentang dunia, kemudian teori kontrol tentang dunia. Yang pertama itu realitas, kebutuhan kita sama, tetapi tentang teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Ini ada perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol yang ada dengan diri kita tentang dunia, kemudian respon kita tentang dunia, stimulus kita. Nah, Bapak, Ibu guru, yang kedua itu semua orang melihat hal yang sama, tapi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, ada perbedaan yang terjadi tentang stimulus dan teori. Lanjut, banyak. Nah, ada disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai dan nilai-nilai yang diyakini. Nah, kemudian disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, kedua, dari pengertian dan cara penerapan disiplin ini sangat bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran siswa-siswi kita. Nah, caranya adalah tanpa memberi imbalan, kemudian ancaman dan hukuman. Nah, berbeda kalau di kota kita bisa melakukan hal ini, tetapi di tempat kita sepertinya penghargaan, ancaman dan hukuman ini sangat berlaku karena membuat efek jerah kepada siswa-siswi kita. Nah, jadi bagaimana cara kita mengimplementasikannya dalam kelas kita masing-masing, kita sebagai wali kelas. Kemudian bagaimana kita memberi motivasi yang universal yang menyuruh kepada siswa-siswi kita yang ada di dalam kelas kita sebagai wali kelas selanjutnya. Nah, jadi nilai-nilai kebajikan, ada contoh nilai kebajikan organisasi atau institusi. Pertama, profil belajar Pancasila, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Kemudian IBO, Primi Garis Program atau PYP, toleransi, rasa hormat, integritas mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah, 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Nah, cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kemandirian dan tanggung jawab, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, toleransi, kedamaian dan kesatuan. Nah, jadi ketiga contoh kebajikan organisasi institusi ini semua mengarah kepada profil pelajar Pancasila. Jadi bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Nah, jadi bagaimana cara kita menerapkan profil belajar Pancasila ini dengan keyakinan kelas tadi,
dengan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi yang tadi Bapak Ibu lihat di slide sebelumnya. Lanjut. Jadi ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Nah, kita tahu bahwa kita sebagai seorang manusia itu pasti mempunyai kebutuhan dasar untuk hidup. Nah, maka dari itu, bagaimana cara kita mempertahankan kehidupan dan mempertahankan kesehatan kita? Lanjut. 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser: penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, bertahan hidup, kesenangan dan kebebasan. Kita lihat di tengah-tengah, bertahan hidup. Nah, bagaimana cara kita untuk bertahan hidup? Yaitu kita bekerja dan mencari nafkah. Nah, setelah itu kita mendapatkan penguasaan, nah, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan, dan kita bebas melakukan hal-hal yang baik. Lanjut. Kemudian motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, motivasi eksternal, dan motivasi internal. Nah, pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada hukuman dan penghargaan. Yang pertama, hukuman menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, kemudian memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, kemudian murid menjadi rendah diri. Nah, itu konsep yang gagal. Kemudian penghargaan tidak efektif, merusak hubungan, sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya. Nah, memang ini dilema bagi saya sendiri pribadi maupun Bapak Ibu, karena di tempat kita posisinya hukuman dan penghargaan ini sangat membantu kita sebagai seorang guru. Tapi pada kenyataannya dalam konsep disiplin itu dikatakan gagal. Nah, tetapi bagaimana cara kita juga memikirkan hal ini? Nah, kan tidak mungkin kita memberikan hukuman yang terlalu berat kepada siswa. Nah, saya lihat di lingkungan sekolah kita itu jarang sekali siswa yang menjadi rendah diri karena dihukum. Kemudian kalau untuk menyembunyikan kesalahan itu ada dan bahkan banyak, tapi untuk dia merasa rendah diri itu tidak ada. Nah, jadi kita tidak menentang konsep disiplin ini, tetapi kita memakai konsep disiplin ini dengan hukuman itu dengan kita membuat siswa itu lebih baik. Nah, kemudian penghargaan juga dikatakan bahwa dengan konsep disiplin ini, penghargaan itu merupakan salah satu identitas gagal. Tetapi pada kenyataannya siswa-siswi itu sangat bersemangat karena diberi ranking, kemudian diberi hadiah-hadiah, bahkan sampai diberi sertifikat penghargaan. Nah, jadi bagaimana kita menerapkannya saja di sekolah kita seperti itu. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi, ada restitusi. Nah, restitusi itu tadi penyelesaian masalah,
Jadi konsekuensi itu apa yang diterima dengan kesalahan yang telah dibuat. Kemudian penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Kemudian murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Jadi ada konsep disiplin pendekatan restitusi. Nah, tadi saya katakan di awal materi tadi ada menyelesaikan masalah dengan restitusi. Sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Nah, pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, kemudian ciri-ciri restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Kemudian ada perbedaan. Contoh kasus, siswa sering tidak mengerjakan PR. Kemudian ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nanti akan saya tampilkan cara pertama, cara kita mengatasi masalah dengan restitusi. Nah, guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Guru marah dan murid takut. Nah, itu hukuman. Kemudian konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Kemudian guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dan restitusi. Ini ada tiga contoh dan perbedaan yang sering sekali kita buat di sekolah. Ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Jadi kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, itu perbedaannya. Kemudian 5 posisi kontrol restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Nah, oleh Bapak Ibu, teman-teman guru lihat sendiri di depan di layar monitor, layar fokus kita, bahwa itu 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru untuk mengatasi masalah siswa dengan cara segitiga restitusi. Nah, pertama, guru itu menjadi penghukum, kemudian membuat rasa bersalah. Nah, sering kita juga rasakan dan kita terapkan di sekolah kan, kita buat anak itu merasa bersalah sehingga menyadari kesalahan. Kemudian menghukum, kita juga bisa menjadi teman, kemudian pemantau dan manajer. Manajer itu artinya kita menjadi transfer ilmu kepada para murid kita. Lanjut. Contoh menerapkan 5 posisi kontrol. Nah, kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera ini seringkali terjadi. Menghukum, patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan. Kemudian pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Kemudian teman, ayo yang tertib kita buat guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, itu juga sering juga kita sampaikan, kita kita omongkan kepada murid. Kemudian membuat rasa bersalah. Beberapa kali guru harus memberitahu kamu, Bu guru kecewa sama kamu.
sering juga kita utarakan kepada murid dan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, itu 5 posisi kontrol. Salah satu kasus sebagai siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. 5 posisi kontrol yang sudah dijalankan sebagai contoh yang ada di depan kita. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, itu salah satu contoh. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu contoh, ada 3 foto yang saya ambil sebagai sampel untuk diskusi tentang peraturan di dalam kelas. Sudah dijalankan oleh saya, cuma belum sepenuhnya karena siswa-siswi juga bersama Pak Gori, ada juga fotonya di kelas 7 dan ini kelas 8. Nah, keyakinan kelas itu seperti itu, juga OSIS juga seperti itu juga, memberikan himbauan kepada kawan-kawannya untuk memberikan sumbangan kepada teman-teman yang membutuhkannya. Kemudian keyakinan kelas itu siswa diajak untuk tidak rapi berpakaian di dalam kelas. Bukan hanya ribut dan tidak ribut, tapi rapi juga, pakai dasi setiap hari Senin dan Selasa, seperti itu. Kemudian di baju pramuka juga harus masuk ke dalam, seperti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Guru. Setiap hari Senin juga memakai kaos lengkap, atribut lengkap, seperti itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Nah, lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Kemudian sedikit saja biar mudah diingat, dapat diterapkan di kelas. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, ini sedikit gambar segitiga restitusi itu. Nah, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Itu caranya. Kita menstabilkan identitas dulu. Kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, ini contoh bahwa kita melihat apa yang dibuat oleh anak tersebut. Nah, kemudian kita menanyakan mengapa dan apa yang kendala yang ia miliki, mengapa sampai terjadi kesalahan yang ia buat. Kemudian kita menanyakan kepada siswa tersebut keyakinan kelas apa yang sudah kita buat. Nah, agar keyakinan kelas yang kita buat itu tidak lagi dilanggar oleh siswa tersebut tanpa kita memberikan hukuman kepadanya. Nah, sekian pemaparan dari materi hari ini, aksi nyata diskriminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sompa, Kabupaten Landak. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak enak didengar oleh Bapak dan Ibu guru. Kita semua tempat ini belajar. Saya bukan menggurui, tadi saya katakan bahwa hanya menyampaikan materi yang sudah saya buat. Mudah-mudahan materi dan materi ini paling tidak sedikit bagaimana cara kita mau menerapkan 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, nanti di materi modul selanjutnya nanti juga akan saya sampaikan. Mudah-mudahan di ajaran baru ini kita semua
yang menjadi wali kelas itu bisa membuat keyakinan kelas itu terlebih dahulu, karena itu yang sangat penting. Kemudian kita bukan merubah 100%, paling tidak kita merubah 25% dari kebiasaan siswa yang dulu-dulunya mereka lakukan. Nah, saya akan, sebelum kita melihat video dari materi selanjutnya itu, sedikit lagi ada video. Coba ini, nah, nanti dulu. Ada ini demonstrasi kontekstual cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Nah, ini videonya saya buat karena bukan YouTuber. Nah, jadi saya yakin Bapak dan Ibu bisa juga nanti mengikuti di angkatan 12, karena angkatan 11 sudah. Sempat saya bingung juga dulu bagaimana mengerjakan tugas-tugas karena waktu yang bersamaan dengan sekolah dan pendidikan. Karena dijelaskan bahwa tugas-tugas ini paling cepat jam 1 siang setelah kita masuk di dalam ruang sekolah, kemudian bisa dilanjut. Nah, tidak berat, tetapi banyak hal-hal yang baru yang didapatkan. Nah, kami dengan Pak Hermanto, karena Pak Hermanto tidak sampai selesai esai, dengan Pak Aloysius Apriandi juga kemarin, Pak Aloysius itu juga tidak lanjut ke esai, jadi saya sendiri yang bertahan. Nah, karena beberapa kecamatan ini guru penggerak jarang, akan sedikit sekali, termasuk kecamatan Sompak dan kecamatan Menyukai itu hanya ada 4 atau 5 orang yang sudah jadi guru penggerak. Nah, termasuk pengajar praktik. Nah, jadi mari kita nanti kalau memang ada kesempatan boleh mendaftar di angkatan 12. Silahkan sebelum ini mari kita merefresh dulu badan kita agar tidak kaku. Mohon kepada kita semua untuk berdiri, kita rentangkan tangan. Sebelum kita melihat bagaimana cara menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi, itu hanya contoh ya. Nah, boleh begini Bapak dan Ibu, boleh begini, ya, boleh begini, boleh begini, boleh begini. Nah, jadi boleh begini dia di kepak-kepakan tangannya, begini, begini, coba stop, begini, stop, kemudian begini, stop, begini, stop, begini, stop, begini, stop. Ya, terima kasih. Nah, lanjut. Ini cara kita menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi. Silakan. Nah, jadi pertama itu menstabilkan identitas, kemudian validasi kesehatan yang salah, berdasarkan prinsip, kemudian menanyakan keyakinan kelas.
saya ambil ini kelas 8A Octavianus Adil. Nah, ada kesalahan yang ia buat. Pertama, datang terlambat, kemudian tidak memakai dasi pada hari Senin. Tadi masalahnya ini penyelesaian tanpa Octavianus Adil ini diberi hukuman. Nanti setelah ini kita ketahui masalahnya, kemudian kita beri nasihat Octavianus Adil, kemudian nanti murid tersebut, ini contoh yang Octavianus Adil ini memberi umpan balik. Maksudnya dia mengatakan bahwa apa yang kita tanyakan, yang kita buat perjanjian dengan Octavianus Adil ini agar tidak mengulangi kesalahannya lagi, dapat bermanfaat kepada dirinya. Yang mengutarakan pendapatnya bagaimana kita meyakinkan Octavianus Adil ini agar tidak lagi mengulangi kesalahannya, karena ada dua kesalahan yang terlambat dan tidak memakai dasi pada hari Senin. Selesai, nanti Octavianus Adil, ini tanggapan Octavianus Adil kan penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Nah, saya lihat katanya Octavianus Adil ini sangat cerdas juga anaknya, walaupun di dalam kelas si Octavianus Adil ini suka ngomong, tetapi diajak untuk bersama dia serius gitu. Kasus kedua, nah itu kasus kedua, Octavianus tidak mengerjakan tugas. Itu kasus kedua. Nah, dia sendiri yang tidak mengumpulkan tugas. Nah, kurang lebih seperti itulah tugas-tugas kita nanti kepada ibu guru. Program ini hanya mengingatkan kita, menambah ilmu kita sebagai seorang guru. Bukan hanya mencari karir, tetapi bagi saya pendidikan guru penggerak ini memberi motivasi tersendiri, bukan karena ada iming-iming lain seperti menjadi kepala sekolah dan sertifikasi. Memang itu penting dan perlu bagi kita, tetapi kalau untuk kami dengan Pak Hermanto itu, kami memiliki 2 kamar kan, Pak Hermanto simpatika dengan sim PKB. Nah, nanti kalau memang terpanggil dia pakai simpatika kami untuk sertifikasi. Nah, seperti itu. Nah, jadi itulah salah satu contoh, 2 contoh yang mungkin menjadi bukan menjadi seorang guru, tetapi memberi motivasi kepada kita semua bahwa kegiatan-kegiatan seperti program penggerak kan, beberapa minggu yang lalu ada sekolah yang dipanggil juga menjadi awan penggerak kan, Bapak pengawas, awan penggerak. Nah, awan penggerak itu banyak sekali media pembelajaran yang diberi setelah kegiatan awan penggerak. Jadi sekolah diberi buku, dia diberi alat peraga untuk bagaimana cara menerapkan aksi nyatanya itu di dalam sekolah. Nah, memang banyak program, terutama di sekolah-sekolah yang 3T, banyak program-program 3T itu tertinggal dan tidak memiliki sarana prasarana listrik, tidak ada. Nah, seperti itu. Nah, jadi
dalam menyelesaikan masalah dengan segitiga restitusi ini, dan sambil melihat tayangan video mungkin ada pertanyaan dari teman-teman guru, Bapak Ibu guru tentang terkait materi yang saya sampaikan, sedikit materi yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini terkait dengan materi dan video yang sudah Bapak Ibu lihat pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada hal-hal mungkin saya kembalikan dulu kepada pembawa acara. Ya, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu untuk Pak Lorianus SAG yang sudah memberikan aksi nyata diseminasi budaya positif yang dilaksanakan di SMP Negeri 3 Sompa. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Lorianus, ini betul-betul kena skakmat habis guru-guru. Ya, karena harus menerapkan budaya positif, artinya bertolak belakang ya dengan aturan-aturan tadi. Nah, inilah sebenarnya yang kita lakukan mengikuti kegiatan kurikulum merdeka. Seperti inilah dia. Makanya di dalam kelas itu tidak ada perankingan. Biar tidak muncul tadi iri dengki, ya kan, iri hati, si A, si B begini, si C gini, ya kan tuh. Tapi kita tetap pegang yang juaranya, ya kan. Nah, hukuman begitu juga, ya kan. Hukuman tidak dianjurkan lagi sebenarnya dilakukan apa lari atau bagaimana tadi, kita cari solusinya sehingga muncullah di situ budaya positif. Nah, ini bisa Bapak Ibu lakukan nanti, ya kan, apalagi kita menggunakan PMM, ada di situ pelatihan mandiri, mungkin bisa diambil aksi nyatanya di situ, ya kan, tentang budaya positif yang kayak tadi gimana caranya, ya kan. Ya, mudah-mudahan ini bisa kita terapkan nantinya di semester baru, semester kedua untuk kurikulum merdeka di tahap di SMP Negeri 3 Sompa di kelas 7 dan kelas 8, ya. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu terkait aksi nyata dari Bapak Lorianus SAG, CGP penggerak angkatan ke-10, atau sudah pas, ya kan, atau bingung atau bagaimana, ya kan, banyak katanya ya Pak John. Kalau ditanya Pak John, Pak John saya nak budaya positif ya karena penjas, ya kan, nah kelihatan hukumannya, nak kelihatan, ya kan, tinggal praktek lapangan lari-lari, kayak olahraga jadinya, tapi hukuman, ya kan. Nanti Pak Mantu Agama ya bisa ajakan doa, ya budaya positifnya. Sebenarnya udah jalan ya, budaya positif kita udah jalan, tapi awal dan akhir pembelajaran doa kan itu, ya kan. Terus kita buat peraturan kelas, itu salah satu budaya positif yang diikuti oleh seluruh siswa. Nah, ini terus menerus berlangsung, ya kan, tanpa kita ingatkan 2-3 kali mereka sadar sendiri, ya kan. Guru mapel gitu juga ada aturan juga sendiri harus gimana, ya kan. Kalau kami harus masuk dalam pedasi, mereka tahu belajar di IPS masuk dalam pakai dasi, nah perjalanan waktu mereka sudah terbiasa sampailah selesai kan gitu. Nah, itu nanti kita tambahkan lagi aja ya, budaya positif kita. Ada yang ditanyakan? Kalau tidak kita akhiri ya Pak Ibu Delpina, ya, ini CGP tiap 12 katanya kalau ya, silakan Bu, perkenalkan diri dulu Bu. Perkenalkan, nama saya Ibu Delpina. Yang saya ingin tanyakan, konsep inti budaya positif. Konsep inti budaya positif. Di sini ada beberapa hal, baik dari yang ada beberapa hal dari konsep inti budaya positif yang saya tanyakan, kebutuhan dasar manusia. Oh ya. Di sini kan judulnya budaya positif. Coba berikan contoh seperti apa sih yang dikatakan kebutuhan dasar manusia dalam budaya positif. Hanya itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Delpina.
Nah, jadi tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, sudah pertama bertahan hidup. Kemudian coba Pak Angel ke budaya positif. Jadi ada perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia. Nah, kaitannya dengan budaya positif tadi kan Ibu Delpina. Nah, mengapa ada kebutuhan dasar manusia di budaya positif? Nah, mengapa ada kebutuhan dasar? Nah, kita tahu bahwa kebutuhan dasar manusia itu ingin bertahan hidup. Itu salah satunya dengan cara bekerja, beraktivitas, dan melakukan hal-hal yang berguna atau bermanfaat untuk mempertahankan hidup. Nah, jadi kaitannya tadi bertahan hidup kan, ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian kesenangan dan penguasaan. Itulah yang menjadi dasar bagaimana budaya positif itu timbul di tadi kita berbicara dalam konteks sekolah. Nah, budaya positif timbul karena seorang siswa itu ingin diperhatikan dengan baik. Siswa yang mengalami yang melakukan kesalahan. Nah, yang ingin menerima atau ingin diperhatikan baik oleh teman-temannya maupun para dewan guru kalau di lingkungan sekolah. Nah, kemudian juga kebebasan dan kesenangan serta kasih sayang dan rasa diterima. Nah, itu salah satunya. Nah, karena tanpa adanya kebutuhan dasar, jadi budaya positif itu tidak akan berjalan. Nah, karena budaya positif ini mengarah kepada siswa-siswi yang berakhlak mulia, yang berkarakter, yang berprofil pelajar Pancasila, yang menerapkan 5 profil pelajar Pancasila. Dan budaya positif ini juga menjadi salah satu kebutuhan dasar manusia, khususnya bagi seorang pendidik, agar siswa-siswi yang didiknya dapat merasa bahwa tidak tidak merasa dipojokkan, tidak merasa disingkirkan dari teman-teman sekelasnya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan Ibu Delpina, karena materi ini sangat berkaitan dengan 5 kebutuhan dasar dan bagaimana penerapan budaya positif itu di kebutuhan dasar manusia, salah satunya adalah dengan siswa-siswi. Saya kembalikan kepada bagaimana Bu Delpina? Kalau kami tangkap 5 kebutuhan dasar manusia, kita ambil contoh kesenangan, ya kan? Artinya bagaimana kita menggunakan metode pembelajaran di dalam kelas. Artinya kita tidak menonton pembelajaran, kita bisa buat permainan atau seringan di situ sehingga anaknya bertahan. Tadi dikatakan bertahan hidup, dia bertahan mengikuti pembelajaran kita. Suasananya digabungkan dengan menonton lah seperti itu. Itu kebutuhan dasar manusia. Lanjut tadi Pak Janadon, ya silakan Pak. Pakai mic Pak biar masuk seperti nilainya tinggi. Oke, selamat siang untuk kita semua. Jadi tadi kita telah mendengar ya beberapa materi mengenai budaya positif yang disampaikan oleh CGV Angkatan 10, yaitu dari SAG. Nah, di dalam proses pembelajaran di dalam kelas tentunya
ada salah satu istilah yang sering kita pakai atau kita dengar, yaitu reward dan punishment. Di mana reward itu memberikan sebuah penghargaan kepada siswa dan punishment itu memberikan hukuman. Nah, pertanyaannya, Pak Lori, apakah bisa reward dan punishment ini kita jadikan budaya positif? Sedangkan tadi hukuman itu kalau bisa tidak ada. Nah, menurut Pak Lori, kira-kira apakah ini bisa kita jadikan budaya positif di dalam kelas? Satu lagi Pak Lori. Nah, kita semua di sini Pak Lori, Dewan Guru ingin sekali nih mengikuti CGP. Saya sudah coba kemarin angkatan 7, tapi saya gagal di wawancara dengan simulasi mengajar. Nah, pertanyaannya boleh tidak? Saya rasa sih boleh ya. Berbagi tips dan trik untuk kita semua nih, bagi guru yang ingin mengikuti CGP. Itu saja Pak Lori, terima kasih. Oh iya, sebelumnya saya juga minta maaf kepada Pak Silvinus Leonardo karena tidak tadi mengatakan bahwa kami bertiga itu diutus dulu. Memang yang pertama yang mengikuti angkatan 7 itu Pak Silvinus Leonardo, karena tidak sampai mungkin terkendala di esai atau di wawancara dan praktik mengajar, simulasi praktik mengajar. Nah, saya menjawab yang pertama, hukuman dan pemberian hadiah. Nah, saya sendiri merasa dilema pada saat mempelajari modul 1.4 di modul terakhir modul 1 budaya positif, dengan kemudian visi dan misi guru penggerak itu belum sampai ke keyakinan kelas dan restitusi, kan, hukuman dan penghargaan. Nah, setelah itu saya pikir bahwa yang kita lakukan pada saat sekarang ini benar dan betul, kan, karena tetapi pada kenyataannya gagal. Nah, reward dan hukuman dan penghargaan. Nah, kalau memang itu penting dan perlu kita terapkan di kelas kita, itu tidak apa-apa. Nah, karena penghargaan itu tidak berupa barang, bisa juga pakai selembar kertas dan nilai, kan? Penghargaan kemudian hadiah. Saya kira kalau memang tidak bertentangan itu boleh kita berikan, dan hukuman juga. Hukuman juga mari kita perbaiki hukuman itu agar menjadi bahwa siswa itu bisa ingat dengan keyakinan kelas yang kita buat. Bukan kita ubah sedikit hukuman itu dengan keyakinan kelas yang kita buat. Nah, kita menyadarkan siswa tersebut dengan teguran agar tidak terjadi lagi hukuman seperti yang kita lakukan. Saya sendiri dan Bapak Ibu juga pernah melakukan hal itu. Nah, kita semua ini termasuklah di kategori yang ini. Nah, seperti itu. Kemudian saya kira itu ya Pak Leonardo, Silvinus Leonardo. Kemudian untuk tips untuk lulus itu, saya sendiri juga tidak menyangka harus bisa lulus karena sulit di esai. Esai harus beberapa karakter ditulis di dalam aplikasi atau akun SIM PKB, ditulis, tetapi tidak menggunakan kata yang tidak apa namanya, akan dan seperti. Nah, akan itu kan berangan-angan, seperti itu tidak pasti, kan? Harus kata-kata yang menunjukkan ke arah yang pasti, jangan berangan-angan untuk mengisi esai. Nah, kemudian wawancara dengan simulasi ngajar itu kita harus berfokus dengan sinyal, harus tidak putus-putus. Maksudnya contohnya suami Ibu Novi kan kemarin digantikan tanggalnya, jadi itu berpengaruh. Kalau umpamanya kita dijadwalkan
hari ini ya Pak harus hari ini, jangan nanti Bapak nanti kami ganti geser ke hari selanjutnya. Itu menjadi satu penilaian yang mengurangi nilai kita. Nah harus kalau kita tes dari sini, saya pastoral tes wawancara dengan masing aja, karena di pastoral kan ada WIPI yang lumayan bagus dan sempat belajar juga ada. Nah kalau kita ribut-ribut juga di sekitar juga berpengaruh pada ibu. Nah minimal 5 tahun sudah masuk di SIM PKB itu syarat saya. Jadi mari yang honor pengangkatan kami ini banyak, yang honor Pemda dan honor bos ada juga Bu, ada juga yang ikut. Nah, mereka bahkan ada yang lebih tua. Kemudian ada guru TK juga, guru TK dan guru PAUD ada juga ikut. Nah, jadi sekarang guru TK dan guru PAUD itu menjadi pengajar praktik Ibu Dewi Yul di PMK. Saya kira demikian Pak Elvinus, nanti ada hal-hal lain yang boleh ditanyakan pribadi. Saya kembalikan ke Pak Dewi sebagai moderator. Iya, terima kasih kepada Pak Leonardo. Jadi demikian ya Bapak Ibu, 2 pertanyaan kami rasa cukup. Ya nanti kita kembangkan secara individual, tinggal akses PMM, buka YouTube dan terutama dana teman sejawat, itu yang pertama ya. Artinya kita berkolaborasi, bertukar pendapat, pikiran, hingga muncullah satu tujuan yang sama ya. Baik Bapak Ibu, demikianlah acara kita dalam aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 3 Sompa Kabupaten Landak yang dipaparkan oleh Bapak Lorianus SAG CGP Angkatan 10. Sekali lagi boleh kita kasih tepuk tangan untuk Pak Lori dan untuk kita semua. Ya, dari kami selamat untuk Pak Lori, tinggal lanjutkan untuk tahap-tahapan berikutnya. Baik, selanjutnya kita akan masuk dalam doa penutup dan doa pulang kepada Bapak Selvinus Leonardo. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita meninggalkan ruangan ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa ini saya pimpin secara agama Katolik, agama lain boleh menyesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji dan syukur kami aturkan kepadamu ya Tuhan, karena atas berkat-Mu dan kasih-Mu kami dikumpulkan di sini dalam ruangan ini untuk mengikuti aksi nyata diseminasi budaya positif oleh CGP Angkatan 10 Pak Lorianus. Semoga dalam kegiatan ini kami bisa memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif dan mampu menerapkan budaya positif di sekolah kami ini. Ya Bapa di surga, sebentar lagi kami pulang, berkatilah langkah jalan kaki kami, berkati juga kendaraan yang kami pakai sehingga kami bisa datang dan melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Berkati juga pengawas sekolah, kepala sekolah, dan CGP Angkatan 10 yaitu Pak Lorianus. Semoga beliau bisa melaksanakan tugas-tugas yang telah diamanatkan kepada beliau masing-masing. Hanya ini doa dan firman yang kami sampaikan demi Kristus Tuhan dan penantara kami. Amin. Bapa dan Roh Kudus. Ya, terima kasih kepada Pak Lori. Adil Katalino, Pacuramin Kasarga Sengar Jabatan. Bapak Ibu, kita di SMA tetap pakai baju PDH ya. Ya. Kita SMA ada foto ya Pak? SMA pakai baju ini ya, foto. Ya, Bapak Ibu yang PDH ya di SMA. Karena itu baliho.